Hai anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi seni budaya, yaitu materi bernyanyi secara unisono. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan bernyanyi secara unisono, yang kedua, menjelaskan teknik vokal dan teknik pernapasan, dan yang ketiga adalah bernyanyi dengan menerapkan teknik vokal dan teknik pernapasan yang sesuai. Nah, untuk itu anak-anak, terlebih dahulu kita akan melihat topik pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama unisono, yang kedua teknik vokal, dan yang ketiga adalah teknik pernapasan. Kita mulai saja pada materi yang pertama, yaitu unisono. Unisono adalah teknik bernyanyi secara berkelompok dengan menggunakan satu suara. Di dalam bernyanyi unisono tidak terdapat pembagian suara, dan bernyanyi unisono tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Nah, untuk itu kita di sini akan melihat perbedaan antara bernyanyi secara unisono dan juga paduan suara. Kalau dalam paduan suara kita memakai yang namanya sopran, alto, tenor, bass. Dalam penyajiannya itu dipakai semua, tetapi dalam bernyanyi unisono hanya menggunakan suara sopran atau suara satu saja. Nah, untuk itu dalam pembelajaran hari ini Pak Guru akan menampilkan bernyanyi secara unisono dan juga bernyanyi secara paduan suara. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intangnya terkenang. Anak-anakku sekalian, setelah kalian melakukan pengamatan pada kedua jenis video tadi, terlihat jelas bahwa terjadi perbedaan. Nah, video nomor 1 di situ dalam penyajiannya hanya menggunakan suara satu saja. Berbeda halnya dengan video nomor 2. Di dalam video nomor 2 di situ terlihat jelas pembagian suara, yaitu suara sopran, alto, tenor, bass. Jadi kesimpulannya bahwa antara bernyanyi paduan suara dan juga unisono terjadi perbedaan. Perbedaannya di mana? Yaitu pembagian suara. Nah, untuk itu Pak Guru rasa pembelajaran unisono sampai di sini. Kita masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu teknik vokal. Teknik vokal adalah cara untuk memproduksi suara yang baik sehingga menghasilkan suara yang jelas, merdu, dan lantang. Teknik vokal sendiri dibagi menjadi 3, yaitu artikulasi, frasering, dan intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendah nada yang dapat dijangkau dengan tepat. Saat bernyanyi dengan intonasi yang tidak bagus disebut fals. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, dalam pembelajaran ini Pak Guru akan memberikan contoh intonasi yang baik, artikulasi yang baik, dan frasering yang baik. Nah, Pak Guru akan memberikan contoh bagaimana menghasilkan artikulasi yang baik. Pak Guru langsung saja. Kulihat ibu pertiwi
sedang bersusah hati. Poin yang pertama ini adalah contoh artikulasi yang baik. Sedangkan artikulasi yang salah, Pak Guru akan memberikan contoh seperti ini. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Di situ terlihat jelas bahwa ibu pertiwi, Pak Guru membacanya bukan seperti ibu pertiwi tetapi ibu perciwi. Jadi terlihat jelas bahwa artikulasi pada poin yang kedua ini terlihat salah. Untuk itu kita lanjut pada pembelajaran yang berikut tentang frasering. Nah, Pak Guru masih memakai lirik yang sama. Di sini Pak Guru akan memberikan contoh frasering yang salah dalam bernyanyi. Sekarang Pak Guru langsung saja frasering yang baik. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Itu adalah contoh frasering yang baik. Sedangkan frasering yang salah, Pak Guru akan memberikan contoh sekali lagi. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Nah, di situ terlihat jelas bahwa frasering yang Pak Guru tampilkan itu salah karena dalam membaca kalimat kulihat ibu pertiwi, kulihat itu kalimatnya digabung, sedangkan itu juga digabung. Tetapi dalam penerapannya Pak Guru bernyanyi tidak menggabung kalimat ini. Jadi kesimpulannya tidak sesuai dengan aturan penulisan kalimat ini. Kayak contoh, Pak Guru berikan contoh lagi seperti sedang. Di sini sedang Pak Guru tidak membacanya sekali langsung, tetapi Pak Guru memisahkan sedang. Jadi terlihat jelas bahwa poin yang ini salah. Nah, sekarang Pak Guru masuk pada poin yang terakhir, yaitu intonasi. Langsung saja Pak Guru memberikan intonasi yang benar dan intonasi yang salah. Yang pertama yaitu intonasi yang benar. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Itu adalah contoh intonasi yang benar. Yang kedua, intonasi yang salah. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Jadi di poin yang kedua terlihat jelas bahwa nada yang Pak nyanyikan itu terlihat salah pada poin yang sedang bersusah hati, karena terjadi penurunan nada yang sangat drastis di situ. Jadi dalam bernyanyi, seorang penyanyi harus mempertahankan nada atau notasi dalam lagu sehingga notasi tersebut terlihat jelas dalam bernyanyi. Mungkin itu saja tentang intonasi. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran yang berikut, yaitu tentang teknik pernapasan. Teknik pernapasan adalah teknik yang menghasilkan napas yang lebih panjang dan produksi suara yang lebih optimal. Teknik pernapasan dibagi menjadi 3, yaitu teknik pernapasan dada, teknik pernapasan perut, dan teknik pernapasan diafragma. Pernapasan dada. Pernapasan ini dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Pernapasan ini adalah pernapasan yang kita gunakan setiap hari. Ciri lain dari pernapasan ini adalah pundak kita naik turun ketika kita mengambil dan mengeluarkan napas. Jenis pernapasan ini biasa dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Pernapasan ini tidak cocok digunakan dalam vokal karena akan mudah kehabisan napas saat bernyanyi. Pernapasan perut adalah pernapasan yang kurang efektif untuk vokal, karena pernapasan ini dengan cepat akan mengeluarkan udara sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara yang sangat keras.
Yang berikut adalah pernapasan diafragma. Dilakukan dengan cara mengisi paru-paru dengan mengembangkan rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Dalam pernapasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyak dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Penyanyi tidak mudah kehabisan nafas dan menghasilkan produksi suara yang lebih optimal. Ciri dari pernapasan diafragma adalah pundak dan dada tetap rileks, sementara bagian perut bagian bawah akan mengembang ketika mengambil napas dan mengempis ketika mengeluarkan napas. Jadi pernapasan yang paling efektif digunakan dalam vokal adalah jenis pernapasan diafragma karena dapat menghasilkan suara yang murni dari dalam perut. Nah, untuk itu pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Harapan Pak Guru kalian menjadi anak-anak yang rajin belajar sehingga kalian bisa menjadi anak yang berguna di kemudian hari. Oh ya, untuk itu Pak Guru harapkan pada kalian semua untuk mengerjakan tugas yaitu tes pemahaman. Di sini ada tersedia 5 nomor. Pak Guru meminta kalian mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh sehingga dalam proses pembelajaran berikut kita bisa lebih baik dan lebih bagus lagi. Pak Guru rasa sampai di sini sekian dan terima kasih.